Om Swastiastu, kami dari kelompok B2 akan membahas mengenai ultrasonografi perkembangan folikel ovarium selama siklus estrus dan kebuntingan awal pada sapi peranakan ongli atau disebut dengan sapi PO. USG atau ultrasonografi adalah teknik pencitraan yang menggunakan gelombang suara untuk memantulkan dan juga menghasilkan gambar organ di dalam tubuh. Di bidang kedokteran hewan, USG sudah banyak digunakan, terutama untuk memeriksa organ reproduksi seperti ovarium, uterus pada hewan besar. Namun, pada sapi peranakan ongli, penggunaannya masih terbatas dan juga penelitian mengenai perkembangan folikel ovarium masih sedikit. Selanjutnya, kita akan membahas peran hormon estrogen dan progesteron dalam siklus estrus dan kebuntingan. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu hormon estrogen itu apa. Jadi, hormon estrogen itu merupakan hormon steroid yang diproduksi terutama oleh sel TK internal dari folikel ovarium. Nah, apa sih perannya? Jadi peran penting, yang pertama itu perkembangan dan pematangan folikel, yang kedua munculnya gejala estrus, yang ketiga stimulasi pelepasan hormon LH menjelang ovulasi. Nah, jadi hormon estrogen ini itu akan meningkat pada fase proestrus dan mencapai puncaknya pada fase estrus. Nah, bagaimana sih mekanisme kerja dari hormon estrogen ini? Yang pertama, itu ada umpan balik positif. Nah, jadi jika estrogennya tinggi, itu akan dapat merangsang hipotalamus dan hipofisa. Nah, hormon estrogen ini juga dapat meningkatkan pelepasan LH dan menyebabkan ovulasi. Nah, adapun umpan balik negatif dari hormon estrogen, yaitu hormon estrogen ini dapat menekan sekresi FSH dan LH pada fase tertentu. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini merupakan hormon steroid yang diproduksi terutama paling banyak oleh corpus luteum. Fungsi utamanya apa sih? Fungsi utamanya yang pertama itu mempertahankan kebuntingan, yang kedua menghambat kontraksi uterus, yang ketiga menyiapkan endometrium untuk implantasi embrio. Nah, kadar estrogen itu akan meningkat fase proestrus dan mencapai puncaknya saat estrus. Nah, hormon progesteron ini itu dominan pada fase apa aja? Itu ada 3 fase, yang dimana hormon progesteron itu dominan. Yang pertama pada fase metaestrus, yang kedua pada fase diestrus, dan yang ketiga pada fase kebuntingan awal. Nah, hormon progesteron ini itu selama kebuntingan itu dari corpus luteum itu akan tetap aktif sehingga kadar progesteron itu akan tetap tinggi. Nah, selanjutnya mari kita bahas terkait dengan estrogen dan progesteron dalam siklus estrus. Nah, adapun pola hormon selama siklus estrus, yang pertama pada fase proestrus hingga estrus itu estrogennya akan meningkat sedangkan progesteronnya itu akan menurun. Nah, sedangkan pada metaestrus dan diestrus itu progesteronnya yang akan meningkat, estrogennya akan menurun. Nah, pada fase kebuntingan progesteronnya tetap tinggi, estrogennya yang rendah. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan pengaruh terhadap hasil USG. Apakah ada hormon estrogen dan progesteron ini mempengaruhi hasil dari USG? Nah, ternyata itu berpengaruh di mana korelasinya hormon dan ultrasonografi itu adalah saat estrogennya tinggi, pada hasil USG itu akan terlihat folikel dominan pada USG. Nah, sedangkan kalau progesteronnya tinggi, yang terlihat itu terbentuknya corpus luteum. Nah, pada progesteron tinggi berkelanjutan, itu nanti dapat menjadi indikasi kebuntingan. Baik, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Penelitian ini menggunakan 12 ekor sapi peranakan ongli betina dewasa umur 3-4 tahun dengan bobot berat badan 250 kg sampai 350 kg. Dan seluruh sapi dalam kondisi sehat, normal, tidak memiliki riwayat gangguan reproduksi. Nah, sinkronisasi estrus dilakukan menggunakan prostaglandin sintetis dengan dosis 2 mg per ekor dan juga pengamatan dilakukan pada beberapa fase, yaitu yang pertama proestrus, estrus, metaestrus, diestrus, serta kebuntingan di fase awal dari hari ke-30 sampai dengan ke-60 setelah IB. Untuk mendukung hasil ultrasonografi ini dilakukan pula pemeriksaan kadar hormon estrogen dan juga serum dalam darahnya. Pemeriksaan perkembangan ovarium dilakukan dengan USG transrektal menggunakan transducer linear 9 MHz. Sebelum pemeriksaan, sapi juga diresonans dengan baik dan rektum dibersihkan untuk memperoleh gambaran yang jelas. Nah, transducer ini diarahkan ke ovarium hingga struktur folikel atau korpus luteumnya tampak jelas pada monitor. Sampel darah diambil melalui vena jugularis, kemudian disentrifugasi dan juga disimpan sebelum dianalisis. Kadar hormon estrogen dan progesteron diukur menggunakan metode ELISA untuk mengonfirmasi status reproduksi sapi tersebut. Nah, hasil ultrasonografi sendiri dianalisis secara deskriptif, sedangkan data uji hormon tadi dianalisis menggunakan uji ANOVA. Baik, selanjutnya adalah hasil ultrasonografi. Pada gambar 1 terlihat folikel pada stadium proestrus, pada gambar 2 terlihat folikel pada stadium estrus. Gambar 3, korpus luteum pada stadium metaestrus 5 hari setelah IB. Gambar 4, korpus luteum pada stadium diestrus 15 hari setelah IB. Gambar kelima, kantung amnion pada hari ke-30 setelah inseminasi. Gambar ke-6, korpus luteum pada hari ke-30 setelah inseminasi. Gambar ke-7 yaitu kaki fetus dalam kantong amnion 60 hari setelah IB. Gambar ke-8, korpus luteum 60 hari setelah IB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hormon selama siklus estrus dan juga kebuntingan. Seperti yang terlihat pada slide di atas, bahwa pada fase estrus, hormon estrogen itu relatif lebih tinggi, sedangkan progesteron itu lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan perkembangan folikel dan terjadinya ovulasi. Selanjutnya, pada fase metaestrus dan juga fase diestrus, terlihat bahwa kadar progesteron itu meningkat secara nyata, sementara estrogen itu menurun. Peningkatan progesteron ini disebabkan oleh terbentuknya corpus luteum. Selanjutnya, pada kondisi kebuntingan, dijelaskan pada tabel bahwa estrogen itu relatif lebih rendah, sedangkan progesteron itu meningkat. Hal ini menandakan peran progesteron dalam mempertahankan kebuntingan dan menghambat kontraksi uterus.